Konseling multikultural adalah pendekatan dalam bidang konseling yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya dari klien dan konselor yang terlibat. Nah, hal ini penting karena setiap individu memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan faktor ini juga dapat mempengaruhi pemahaman, respon, dan kebutuhan mereka dalam sesi konseling itu sendiri. Nah, untuk menciptakan interaksi konseling yang efektif, konselor perlu mengembangkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang dapat mengakomodasi perbedaan budaya tersebut. Nah, adapun sejarah singkat tentang konseling multikultural ini pertama kali dimulai pada tahun 1960-an, di mana ketika para ilmuwan seperti Carl Rogers, Albert Ellis, dan Fritz Perls menyatakan bahwa budaya orang kulit berwarna hitam secara kualitatif berbeda dengan budaya orang berkulit putih berbasis Eropa. Dalam konteks ini, validitas teori dan teknik konseling yang sebelumnya didasarkan pada tradisi budaya Amerika dan Eropa dipertanyakan. Dalam interaksi dengan orang berkulit hitam, kemajuan lebih lanjut dalam konsep konseling multikultural terjadi pada tahun 1980-an dengan munculnya gerakan perjuangan kemanusiaan, terutama di kalangan kaum minoritas di Amerika Serikat, yang mendorong pengembangan perspektif konseling baru dalam kelompok-kelompok berbeda. Nah, adapun prinsip dasar konseling multikultural adalah pengakuan atas pentingnya keberagaman budaya dalam interaksi konseling. Nah, budaya itu sendiri mengacu pada kelompok orang yang berada atau yang mengidentifikasi atau berhubungan satu sama lain karena memiliki beberapa tujuan atau latar belakang yang sama. Konselor secara responsif mengembangkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan intervensi yang efektif pada individu dari latar belakang budaya yang beragam. Nah, keseluruhan proses konseling diarahkan untuk mencerminkan penggabungan kebudayaan pada sifat yang pada dasarnya dan menekankan penghargaan terhadap keberagaman manusia dalam segala bentuknya. Nah, adapun beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang konselor multikultural, diantaranya adalah terlatih secara khusus dalam perspektif multikultural budaya itu sendiri, baik dari segi akademik maupun pengalaman. Nah, penciptaan situasi konseling harus dilakukan dengan persetujuan bersama antara klien dan konselor, serta konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi khusus klien. Konselor juga harus terbuka untuk ditantang dan dipuji serta menyadari sistem nilai potensi, stereotip, dan prasangka yang mungkin muncul dalam interaksi konseling. Nah, kompetensi konselor multikultural meliputi keterampilan verbal dan nonverbal, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di dalam tempat kelompok berada, serta pengetahuan yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Konselor juga harus memiliki keterampilan dan memberikan intervensi yang sesuai dengan kepentingan klien, menyadari batas-batas kemampuan dan memberikan bantuan yang mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Dalam prakteknya sendiri, konseling multikultural juga dihadapkan pada beberapa kendala, diantaranya adalah overculturism, yaitu kecenderungan berlebihan dalam menanggapi aspek budaya klien yang dapat mengabaikan masalah yang lebih mendalam. Selain itu, kendala lainnya adalah rasisme dan akulturasi, di mana hal ini dapat mempengaruhi interaksi konseling dengan menghambat partisipasi kelompok-kelompok tertentu dan memandang rendah kelompok yang berpartisipasi dalam proses konseling tersebut. Dalam konseling multikultural, konselor memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan penuh pengertian bagi setiap klien dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Dengan memahami dan menghargai keberagaman, konseling multikultural dapat menjadi sarana yang efektif untuk membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan mental.